Bagaimana cara menciptakan sebuah perbedaan ataupun diferensiasi produk agar berbeda dibandingkan produk kompetitor? Kalau Anda bingung gimana cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen sharing kepada Anda tentang apa sih yang harus diperhatikan kalau misalkan kita itu pengen bikin perbedaan dibandingkan produk sejenis yang lain. Yang harus Anda pahami dan juga sadari adalah pada saat Anda menjual, Anda itu tidak sendirian. Anda sedang bersaing dengan kompetitor-kompetitor Anda, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Produknya sama, bisnis modelnya beda, ataupun produknya sama dan bisnis modelnya sama gitu. Nah, maka penting buat Anda sebelum nanti kita bikin yang namanya strategi brandingnya, di mana Anda akan berpikir tentang bagaimana menciptakan positioning yang kuat, bagaimana agar menciptakan para loyalis, menciptakan promotor gitu ya. Nah, maka di bagian produknya itu sendiri Anda perlu punya strategi agar bisa menciptakan produk yang berbeda dibandingkan yang lain. Walaupun nanti pada akhirnya, pada saat eksekusi, yang penting adalah perbedaan tersebut dirasakan oleh pasar dari segi pemikirannya. Dalam arti adalah positioning. Berarti ini ranahnya branding. Tapi tentu juga sebagai seorang pembuat produk, Anda pun perlu mencari tahu perbedaannya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang kawan yang dia tuh omsetnya sebulan udah nyampe di angka miliaran rupiah. Industrinya adalah manufacturing gitu ya. Bagaimana dia membuat sebuah produk. Nah, kenapa dia bisa miliaran? Karena salah satu value produknya adalah yang nanti akan saya share gitu ya. Di mana dia bisa menciptakan sebuah desain, sebuah alat yang berbeda dibandingkan yang lain dari segi fungsinya, dari segi benefitnya. Apa saja itu perbedaan yang bisa Anda bikin teman-teman dari segi nanti pada saat Anda melakukan sebuah ciptakan produk ya. Ada 13 nih saya ingin share. Yang bisa Anda buat adalah dari segi kualitinya. Buatlah perbedaan dari segi kualitasnya gitu ya. Ibaratnya berarti grade A, B, C gitu ya. Kalau Anda pengennya adalah yang bagus banget ya produknya ini. Kalau yang biasa ya si B. Kalau yang jelek ya si C gitu. Kualitinya yang dibedakan. Anda mungkin pernah masuk ke sebuah tempat optik misalkan, sebuah toko kacamata. Pada saat Anda mengganti lensa, Anda nanti bakal ditawarin tuh lensamu yang kayak gimana. Kalau misalkan yang bagus kualitinya yang ini, kalau yang ini adalah yang ini. Dia keluar tuh merek-mereknya. Itu artinya adalah dari segi quality. Nah kan itu kan di produk di toko orang kan gimana kalau produk sendiri bisa. Kalau Anda tahu perusahaan besar namanya Louis Vuitton, LV gitu ya. Dia menciptakan brand-brand turunan yang lain yang dengan pasar yang sama tapi level quality yang berbeda. Itu dilakukan dalam rangka apa? Menciptakan perbedaan segmen tapi dalam satu holding. Nah, silakan Anda lakukan. Artinya apa? Kalau Anda pengen menciptakan produk, bisa nggak produk tersebut pembedanya adalah kualitasnya? Kalau bisa, silakan Anda lakukan. Itu nomor satu. Yang kedua yang Anda bisa lakukan adalah dari segi varian, jenisnya. Kalau kita misalkan, kalau kayak misalkan di snack itu, ya rasa. Varian bermain di rasa. Rasanya awalnya adalah original, susu, dan coklat. Maka setelah kita melakukan diferensiasi dan pengen launching produk baru, kita keluarkan green tea, Oreo, keju, dan lain-lain. Ini yang masuk dengan varian. Cek produk Anda, cek bisa Anda apakah varian ini, elemen varian ini cocok, bisa dipakai untuk pembeda menjadi produk dengan yang lain. Kalau ada, silakan Anda lakukan. Yang ketiga adalah teknologi. Kalau misalkan teknologi menjadi salah satu elemen pembeda, maka silakan Anda install teknologinya. Contoh misalkan pada saat kita bangun bisnis yang ternyata teknologinya lebih canggih, maka harganya pasti beda. Kalau teknologinya biasa, ya harganya juga biasa, standar gitu. Intinya adalah kalau misalkan Anda install teknologi di dalam sebuah produk, maka Anda bisa menjadi sebuah pilihan produk lain untuk melakukan diferensiasi teknologi. Yang keempat adalah size ataupun ukuran. Kalau misalkan ukuran sebelumnya kita jual produk, katakanlah minuman, skalanya awalnya pendek, kecil gitu ya, sekarang jadi gede. Yang dulu mungkin Anda tahu teh pucuk yang awalnya jualan cuma segini doang ukurannya, sekarang lebih gede lagi. Yang awalnya misalkan minerale ukurannya besar, jadi ada yang lebih kecil. Nah itu. Yang awalnya Oreo berapa gede dibikin berbeda gitu. Nah itu permainan ukuran. Silakan Anda mainkan kalau Anda pengen melakukan sebuah inovasi diferensiasi. Yang kelima adalah benefit, fungsi, ya, manfaat. Ini yang saya tadi katakan, mesin dengan manfaat bisa lebih custom, maka diciptakanlah produk yang diferensinya dari manfaatnya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah di perusahaan Anda produk yang manfaatnya nanti dari produk tersebut bisa berbeda? Silakan Anda bikin. 6 adalah fitur. Tentu sebelum adanya manfaat, biasanya dengan nomor 6 ini dengan fitur ini beriringan. Kalau adanya fitur biasanya manfaat juga sama gitu. Dibikin barengan gitu. Pertanyaan adalah, apakah ada di perusahaan Anda produknya itu fiturnya dibikin beda? Contoh kalau misalkan iPhone, kalau kemarin cuma 2 doang, dibikin sekarang jadi begini gitu ya. Nah, ini permainan gini-gini doang.
Tapi kan hasilnya miliaran. Jadi Anda jangan terlalu mikir, rumit-rumit, cari yang pikir simple, tapi bisa ngasih omset miliaran. Ya. Nomor 7 adalah ingredients ataupun komposisi. Ini bermain tentang rasa ya. Kalau Anda jualan mie, rasanya apa sama apa, itulah ingredients-nya berbeda. Sama kayak ketika misalkan kita bikin produk yang sama tapi berbeda jenis kategorinya. Workshop Supersonic Copywriting, e-course Mahir Copywriting, Easy Copywriting, itu yang beda tuh di ingredients dalamnya gitu. 8 adalah desain. Monggo Anda pikirkan desain berbeda menghasilkan inovasi dan juga diferensiasi juga di perusahaan ya. 9 adalah packaging. Ya, contoh misalkan pada saat bulan Ramadan kemarin di Dewa Snack itu packagingnya diubah. Yang awalnya biasa, normal, reguler, seperti sekarang jadi kulakan, jadi lebih besar dan ada aluminium foilnya gitu. Itu permainan packaging. 10 adalah nama. Kalau Anda sekarang bermain di katakanlah produk yang namanya orang lain itu cuma biasa, namanya dibikin aneh-aneh. Ya, banyak lah sekarang anak-anak milenial bikin nama aneh-aneh ya, itu dibikin supaya jadi pembeda. Nomor 12 adalah brand itu sendiri. Ya, dari brandnya ya dicantolin ke brand yang sudah besar supaya jadi pembeda. Dan terakhir adalah extension, produk tambahan. Contoh lagi ya, dari iPhone, awalnya ada cas, sekarang nggak ada casannya kan. Eliminate extension, substitute extension, nambahin extension, edit gitu ya, dan segala macam. Termasuk juga kalau kita di workshop, di Extreme Funneling misalkan. Anda kalau datang di Extreme Funneling, nanti bakal merasakan di sana tuh ekstensinya macam-macam. Jualan buku, jualan pendampingan super team, terus juga ada U-Kreatif dan lain-lain. Kebayang ya? Ini adalah 13 poin yang bisa Anda lakukan, Anda pegang catatan, checklist, kalau Anda nanti pada saat pengen melakukan sebuah inovasi dan diferensiasi. Kebayang teman-teman semua? Dapat insight gak di sini? Silakan nanti kalau ada yang mau tanyakan, komen di kolom komen. Kalau Anda request materi lain, selain materi ini yang pasti Anda butuhkan, komen aja di kolom komen ya. Jangan lupa di subscribe pasti. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.